ini apa ya, kejadiannya beda cerita, bukan di gunung yang tadi. Jadi gue naik bukit nih. Ini ceritanya naik bukit. Nah, jadi bukit ini sebenarnya ini bukan teman SMK ya, tapi teman-teman di rumah. Gitu kan, ada teman-teman yang sepantaran gue, terus kita idilah gitu naik bukit daerah Sumatera lah gitu ya. Terus nah kejadiannya ini bisa dibilang kayak tadi ya, doppelganger. Tapi ini kejadiannya aneh. Kalau doppelganger itu mungkin orang yang gue nggak tahu ya bisa kategorikan yang sama atau enggak. Kalau kayak lu kan tahu nih si orang ini adalah keluarga inti lu gitu ya, abang lu kan gitu. Nah yang kejadian ini sebenarnya kejadiannya tim yang gue pergi, bukan gue yang ngalamin. Nah ini kan naik gitu kan, naik ada panduan nama rangersnya lah gitu, namanya ranger. Nah naik ranger terus sampai di pos berapa itu rangernya pergi lah gitu, maksudnya pergi itu biarin kita untuk istirahat di pos itu dulu gitu sebelum naik lagi. Nah di pos itu temen gua posisinya tuh hujan apa ya, hujan gerimis gitu, gerimis tipis. Nah posisinya sekitar jam 3 sore. Nah terus temen gua duduk santai kayak gini di pos gitu. Nah dia sebelum itu sebenarnya waktu di jalan tadi ya, sebelum ke pos tadi, dia tuh sebenarnya udah ngelihat sesuatu yang aneh gitu. Ngelihat sesuatu yang aneh yang jalan dari sisi yang berlawanan gitu. Terus dia merasa itu kayak bukan manusia gitu kan. Apa yang lihat tadi? Yang tadi yang orang yang berlawanan tadi jalannya. Nah, terus tapi dia diam aja. Nah, sampai di pos dia duduk, dia tuh mikirin emang tadi ini beneran manusia gak sih yang gue lihat gitu ya. Kepikiran. Nah, terus tiba-tiba datang nih satu orang gitu kan, dari kelompok lain yang mau naik juga gitu, yang mau naik ke bukit itu juga. Terus duduk barengan akhirnya sama dia. Capek ya bang gitu, kita naik ini. Terus dia bilang iya capek nih. Bang, di sini toilet mana gitu. Terus dia bilang itu tadi si rangernya kayaknya ke toilet deh gitu kan. Sambil kita nungguin dia ke toilet dulu katanya. Terus akhirnya yaudah gue ke toilet deh gitu. Nah ke toilet nih orang yang tadi kan. Terus dari sisi yang kan berarti kan posisinya gini, ini dia duduk gini, berarti kan orangnya duduk di sini, terus dia ke toilet berarti ke sana kan. Nah nggak lama berselang 5 menit 7 menitan lah gitu, orang yang sama datang dari arah sebelah sana. Gitu. Nah jadi dia sebenarnya kan ya namanya anak-anak yang udah sering naik gunung, naik bukit gitu ya, udah tahu ini nggak beres nih. Gue harus ini mana yang asli kan gue nggak tahu gitu. Nah duduk nih si orang yang tadi, tapi gelagatnya berbeda dengan yang pertama gitu. Karena kan sebelumnya dia nggak tahu, nggak kenal kan sama orang ini kan gitu. Berarti kan nggak tahu mana yang asli gitu, watak yang aslinya. Nah yang kedua ini datang duduk juga dengan hal yang sama di sini, di tempat yang sama. Dia bilang, dia diam gini, terus dia ngomong tanpa ngelihat ke si teman gue yang duduk. Dia bilang gini, capek ya kita naik. Kan ngomong yang sama kan? Iya capek, kata teman gue kan. Tadi abang lihat sesuatu nggak dari arah yang berlawanan? Gitu. Iya. Lihat apa? Lihat lu lihat juga nggak gitu? Gimana? Dia bilang lu lihat juga nggak? Gitu dia jawab. Gitu kan. Iya tadi gue lihat, yang si teman gue bilang, gue lihat dari sisi yang arah berlawanan, gue melihat orang tanpa kepala, jalan cepat, gitu. Oh kata dia, kenapa? Lu lihat juga, gitu. Terus dia bilang gini, gue nggak lihat, tapi yang lu lihat itu gue.
Kabur cok. Langsung dia kabur. Kabur cok. Lari kayak orang gua tuh kan posisinya depan tuh ya. Lari. Terus dia ngomongin segala bentuk inilah bahasa kotor lah. Gitu. Dia udah enggak peduli lagi kan, harusnya enggak boleh ngomong kotor di dia dong udah saking udah ininya dia ngomong emosi kan, udah apa ya istilahnya emosi lah gitu emosi, bahasa emosi ya kan, emotion kan. Dia sampai kayak teriak yang ngomong-ngomong kotor gitu lah. Sialan gitu. Iya sih. Titit gitu lah pokoknya. Disensor semua. Lari tuh. Itu dia ngomong pas dia ngomong di situ, gua tuh langsung gak berani lepas dari tim yang lain gitu. Maksudnya gua bodoh amat lah, gua takut ketemu yang kayak gitu, jadi gua gempet terus nih sama orang-orang. Itu serem banget. Emang di gunung mah aneh-aneh sih. Bukan sarangnya sih, emang dia pada tinggal di situ. Pada tinggal di situ kan. Iya, Berarti yang asli itu adalah yang pertama. Nah, biasanya yang asli yang itu yang kedua kan? Iya. Nah, itu. Tadi dia mikirnya yang asli itu yang kedua. Anjir. Itu serem banget. Gue denger itu sebenarnya antara percaya nggak percaya, dia masa sih gitu kan? Tapi itu bukit men, itu gunung ya, apa aja bisa terjadi kalau mistis kayak gitu. Bukan kalau doppelganger atau shapeshifter ini kan niat banget menyuplai orang lain gitu loh. Iya, dan itu pasti punya energi yang gede dia. Dan itu nilai tingkatannya levelnya itu udah tinggi untuk bisa jadi kayak gitu. Gak mungkin kayak misalnya jin-jin yang levelnya ini dia kan menyerupai rupa, menyerupai suara, iya kan? Iya, tapi emang orang zaman dulu untuk melawan penjajah nyari ilmu ki. Nyari kayak gitu kan? Pasti nyari ilmu. Mau semedi di mana kek? Iya. Pasti nyari ilmu dia. Ya gitu sih. Engkong gua dulu itu kerjaannya engkong dari engkong. Itu kerjaannya kalau orang-orang dia kan jadi buruh toko. Nah kalau toko Cina dulu nggak boleh di kecamatan ki. Nggak boleh di kecamatan. Jadi mesti terpencil kayak di desa mana gitu. Oh gitu ya? Soalnya kalau di kecamatan merusak pasar, merusak harga. Jadi jauh gitu kan. Nah dia tuh kerjaannya tuh kalau lagi panen bawa timbangan ke bawa timbangan ke apa orang-orang yang mau bikin panen lah. Itu benar-benar kayak gue diceritain itu kayak silat banget gitu. Jadi dia nyari pohon gede, dia duduk gini terus timbangan, terus dia bawa duit segini, bayar-bayarin itu. Jadi dia punya ilmu tapi karena nggak bisa ngelindungin belakangnya, jadi dia nyender pohon. Kalau ada musuh itu dia bisa berubah jadi macan. Gitu. Ceritanya engkong bapak gua, dia dengar dari engkongnya. Emang zaman dulu kayak gitu. Iya. Rata-rata semua orang punya ilmu ya. Punya ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu sampai di perjalanan kan jauh, naik sepeda apa di jalan kaki apa gimana, dirampok. Dulu. Oh iya. Ngerampok nggak kayak zaman sekarang ki. Dia ngerampok misalnya nih orang kaya, ada suratnya ki, nih jam segini malam ini gua ngerampok. Gitu? Iya, zaman dulu ki. Dia berarti kasih notis dulu? Iya, si rampoknya ngasih notis. Anjir. Nih gua mau ngerampok jam segini. Nah terserah yang mau nge-defend rumahnya, lu mau nyewa jawara apa lu mau bayar gua segini gitu. Buset, berarti kan seakan-akan dia tuh kayak menunjukkan gua tuh pede loh dengan skill ngerampok gua gitu. Iya kan? Iya. Ini sebelum kemerdekaan atau Zaman-zaman penjajahan. Oh iya lah. Zaman-zaman penjajahan. Cocok. Gitu ki. Oh gitu. Unik ya? Gua baru tahu nih info ini nih. Iya, gua diceritain bokap gua gitu. Zaman-zaman dulu tuh gitu. Terus misalnya kalau zaman sekarang mah misalnya ngerampok beras buat makan dihukum. Zaman dulu mah enggak ki. Oh kalau ngerampok beras buat makan ya udah. Jadi orang tuh masih ada otaknya gitu. Masih ada kemanusiaannya ya. Oh ya udah dia ngerampok emang buat makan ya udahlah. Kecuali lu ngerampok lu jual lagi, nah baru tuh dihantem gitu. Ya rata-rata toko beras kosong semua ya, dirampokin. Man, udah biarin aja lah. Iya. Berarti emang maksudnya kayak contoh ya, kadang kan kalau kita nonton film, bukan film sih apa ya, ekspedisi apa eksplorasi gitu ya. Itu kan suka ada kayak macan putih, berarti itu ya bisa itu, ini bener ya. Emang kekuatannya di zaman dulu itulah.
Tapi biasanya kalau yang tempat gitu, yang energi positif biasanya kalau nggak macan, biasanya tuh kayak kakek dan kayak gitu tuh. Buaya gitu-gitu. Buaya ya biasanya apa yang paling positif biasanya ada kakek di sini, kayak yang paling sepuh gitu lah. Sepuh. Iya, cahaya putih gitu kan biasanya. Dimaksud dibandingkan sama makhluk laut. Biasanya kalau yang di kasta yang paling tinggi itu biasanya kayak yang berbulu tuh. Iya kan, di pohon mana biasanya itu paling tinggi. Dan mereka tuh dibagi-bagi wilayah gitu biasanya. Gue inget lu ceritain lu astral projection aja. Pernah. Yang dia pernah kalau nggak salah lu ceritain ke gue. Iya. Dia ngeri banget tuh ya. Gue pernah ngerasain yang namanya astral projection. Tapi itu bukan gue sengaja ngelakuin itu. Itu emang nggak sengaja. Itu. Pernah diceritain. Gimana? Jadi waktu itu gue betul kalau nggak salah sih kita baru masuk kampus. 2012-an nih. Kalau nggak salah itu. Semester berapa berarti? Tapi lu ceritanya pas pulang kampung kalau nggak salah. Pas pulang kampung kok. Apa gue lupa ingat, pokoknya lu capek banget terus ingat gua, terus lu tidur, terus lu bangun ngeliat lu tidur. Iya, tapi itu posisinya kalau nggak salah kita masih di awal-awal, di awal-awal maba gitu kan. Jadi itu kejadiannya di rumah, di rumah Tembung. Oh di Medan. Iya. Iya Medan berarti. Terus? Kok di rumah Tembung? Enggak, di Durung. Di Durung. Iya, di Durung. Nah, terus itu kejadiannya capek banget gitu ya. Capek karena gue main futsal. Oh, oke. Karena gue main futsal, posisinya itu udah emang apa ya, setengah demam gitu loh, tapi dipaksain main futsal. Oh, oke. Jadi kayak energi tuh habis semua, habis. Nah, kejadian tuh sebenarnya sore. Jam 3 lah, jam 3. Sore, ya, jam 3 sore. Nah, itu gue tidur karena udah capek banget kan. Tidur nih, set tidur. Gak ada masalah apa-apa, kayak kita tidur biasa aja gitu. Nah, tiba-tiba gue tuh kayak ngedenger suara dari sebelah sini. Orang banyak ngomong. Tapi gini. Di mana, di kamar depan itu kan? Di dulu, nomor 2 kan? Dulu kan sebelum direnovasi rumah yang sekarang kan, dulu kan kamar yang itu. Nah, tahu kan? Nah, jadi kayak denger di sini banyak suara orang ngomong gitu. Tapi lu pernah nggak sih kayak misalnya kan kalau tidur tuh ngerasa ada orang ngomong, cuekin aja mungkin orang sekitar gitu kan. Kan sebelah rumah gue di Medan itu, Vin, itu sekolah SD. Nah, gue tuh beranggapan itu anak-anak sekolah gitu kan. Tapi enggak gitu. Maksudnya pas gue tidur itu kan gue ngabain anak-anak sekolah gitu. Kayak gimana ya? Pernah nggak sih kayak lu ngerasa setengah sadar tuh tidur gitu? Nah, kayak gitu. Gue posisinya kayak gitu. Ngedengar suara, tapi suara itu banyak gitu kan, campur lah, ada suara cewek, ada suara laki-laki gitu, ada suara anak-anak, kayak saling ngobrol, tapi kayak bukan bahasa manusia gitu, nggak jelas gitu loh ininya, obrolan itu nggak jelas, gitu, tapi di sini itu dekat banget. Nah, sampai akhirnya gue denger di sini ada suara kayak ada suara gong, tong gitu, tong 3 kali kan, baru ada suara yang kayak istilahnya ya, nge-growl gitu, tapi ini makin lama tuh makin kenceng. Iya, nah pas di situ gue bangun, ketarik, gue ketarik kayak kelempar. Nah, posisi gue kelempar itu yang gue ingat itu gue masuk dari pintu depan. Seolah-olah gue nggak ada tidur tadinya. Terus gue masuk ke kamar, gue ngeliat gue lagi tidur. Itu masih bengong gitu loh, kok bisa kan? Iya, jadi ini gue mati apa ya gitu. Sampai kayak gitu, Vin. Gue ngeliat, ini gue mati apa ya gitu. Anjir, serem banget. Terus gue bisa melayang-layang gitu. Tapi di sebelah pojok sana itu ada di sebelah enggak di kamar, masih di sebelah kamar. Di sebelah pojokan itu ada gue nggak tahu itu sosoknya apa ya, tapi yang jelas itu orang tinggi tapi ketutup semua. Jadi kayak
lu lihat sesuatu yang dibungkus, bukan pocong. Kalau pocong kan mungkin kelihatan ya, iya. mukanya atau apanya. Ini enggak, ini kayak sesuatu yang dibungkus tinggi gitu ya, tinggi hampir mencapai langit-langit, dan dia berdiri di ujung terus berdiri. Di mana? Kalau kan webpad lagi nih, di pintu masuk ini pintu masuk kamar. Di sebelah sana. Berarti di pintu sebelah sini. Iya, dia berdiri di situ. Berarti yang dekat pintu itu. Biasanya itu. Iya. Oh, gitu. Iya, dia berdiri di situ diem. Terus gue bisa ke ini ke dapur gitu. Gue ngelihat nyokap gue lagi masak di dapur gitu. Jadi gue tuh bingung, ini gue mati apa gue itu mimpi apa gimana gitu, karena otak gue nggak nyampe gitu loh, nggak bisa berpikir gue gitu. Kenapa gue bisa ngeliat diri gue sendiri terus gue bisa muter-muter, dan akhirnya gue balik nih ke kamar. Sosoknya masih ada. Gue balik ke kamar, terus gue gue berusaha buat meluk diri gue gitu. Kenapa ini gitu, maksudnya gitu. Nah dari situ gue kebangun. Yang pertama kali gue pastiin itu benar atau enggak, gue ke dapur ngeliat nyokap gue beneran masak pakai baju yang sama. Atau emang sama? Iya. Serem sih kalau masalah. Enggak, yang paling kelihatan hitam itu siapa? Dia bukan hitam sih, dia bukan hitam. Manusia tahu? Nggak tahu, pokoknya dia tuh di pojokan kayak pakai kostum gitu. Kostumnya sih nggak hitam, kostumnya tuh kayak ini tahu nggak sih, kayak apa ya, abu-abu tapi kayak ada campuran putihnya. Kayak gitu. Ada ketutupnya tuh kaki-kakinya aja kelihatan atau badannya atau gimana? Kakinya tinggi panjang. Jadi ini kayak orang pakai jubah. Oh gitu. Tapi kan ininya nyatu. Oh iya, sampai itu kayak jubah dewa kematian. Ya kayak gitulah, tapi ketutup sampai kaki-kakinya. Oh sampai apa ya? Kakinya nggak kelihatan. Kayak gitu. Itu gue ngalamin. Dan apa ya? Mukanya kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Dia ketutup semua. Nah itu teman gue juga pernah ngalamin astral projection. Teman apa namanya ya istilahnya, teman yang suka. Jadi gue punya teman di kosan yang waktu di Bandung. Kirbik ya? Bukan, teman di kosan di Bandung, anak TT gitu ya. Dia sering bawa temennya gitu. Nah jadi akhirnya jadi berteman gitu kan. Nah dia cerita dia pernah ngalamin hal yang sama. Itu juga pada saat kejadian dia tuh capek. Jadi itu emang nggak sengaja, kalau capek emang bisa kayak gitu. Ada kemungkinan astral projection. Iya. Terus kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu coba-coba kadang nggak berhasil gitu. Iya. Nggak bisa. Takutnya keterusan. Jadi kayak bener-bener kayak lu apa ya? Terbangnya tuh kayak bukan melayang gitu. Kayak floating. Gini, lu pernah naik roller coaster nggak? Pas lagi naik zeret, nah kayak gitu. Jadi lu kayak kelempar, kayak ditarik. Iya, kayak kelempar dari sesuatu dari bawah kelempar ke atas gitu. Dan itu katanya kalau misalnya lu terlalu jauh mainnya, itu bisa putus. Iya kayak ini kan kayak insidious itu jatuh. Iya. Udah dibikinin film tuh. Jangan cobain. Lu bisa putus, jadi bisa langsung hilang nyawa lu gitu. Langsung digantiin sama yang ini, yang ruh yang emang mau ngambil jasad lu, katanya gitu. Ya. Itu sekali the one. Dan gua ngalamin lagi itu kejadian di Bandung. Di kos gua. Waktu kuliah. Nah, tapi ini kejadiannya bener-bener gua alami apa ya? Inception. Kayak film Inception, itu gua ngalamin. Gimana? Jadi mimpi dalam mimpi. Oh, itu gua juga pernah. Gua bangun berkali-kali. Iya. Bangun berkali-kali, gue pernah mimpi dalam mimpi. Kejadiannya waktu itu gue tidur, gue ingat gue tidur itu jam 9 malam, ya kan? Nah gue tidur, pas waktu gue bangun, itu di gedung A. Itu di gedung A kampus. Tapi anehnya, ini mungkin cuma Kevin yang tahu. Di gedung A kampus, tapi anehnya
di pelataran lobby kita duduk nih rame-rame. Ada elu, ada Rafif, ada yang lain-lain. Tapi anehnya, yang paling aneh yang membuat gue berpikir, kenapa ada Yaskur? Yaskur siapa? Yaskur kan udah selesai dari awal pertama kan, udah nggak ada lagi, dia kan udah pindah kan. Kenapa ada Yaskur? Seingat gue Yaskur itu udah selesai maksudnya dia udah keluar. Iya, dia udah pindah gitu. Keluar itu maksudnya aku kira meninggal. Enggak. Pindah kampus. Pindah kampus itu. Kenapa ada Yaskur? Dia lagi ngomong-ngomong sama Rizky Fathia. Iya. Tapi muka yang masih lu kenal. Iya, muka Yaskur. Iya, kan lu tau lah muka Yaskur kacamata gitu. Kenapa ada Yaskur gitu? Terus gua lihat jadi ini kan pelataran gedung A. Nah, ada kelas kan. Nah, gua ngampirin ke kelas itu, gua lihat jamnya. Itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Nah, di situ gua benar-benar itu ngerasa itu real. Itu jam 10 pagi. Nah, sampai akhirnya gua turun dari gedung A. Gua turun dari gedung A itu kan. Kan ada kayak pembatas tuh kan antara gedung A dengan gedung B kan ada jembatannya kan. Nah, gua di situ jatuh. Pas gua jatuh, gua kebangun. Nah, pas gua kebangun, itu gua di mata pelajaran Pak siapa namanya? Aduh, Agus. Bukan, yang kalkulus. Pak Rumani. Oh, tiba-tiba pas jatuh bangun, tiba-tiba langsung belajar gitu. Iya. Lagi kuliah kalkulus 1. Lagi kuliah kalkulus. Gitu. Terus di situ gue ngeliat itu emang real banget. Kenapa? Karena Peter duduk di sebelah gue, dia ngerjain kan. Terus Peter kan ya lu tau lah Peter karakternya suka ada emosi nggak jelas gitu kan. Terus tiba-tiba di klubnya dia tuh jatuh di klubnya itu, terus ditendang gitu sama dia. Gimana sih gitu. Nah, terus gue ngeliat jam kan, ini kenapa jam 2 siang gitu. Tadi bukannya gue jam 10 tadi masih di gedung A. Tapi gitu lu kan. nggak inget kalau lu jatuh? Gue nggak ingat gitu, dan gue nggak ingat gue tuh pernah tidur gitu. Tapi jam ingat 10-nya ingat. Jam 10-nya ingat. Nah, terus akhirnya pas bangun nih ya, pas waktu itu nggak ada trigger tuh, pas di Pak Rumani itu di pelajaran Pak Rumani itu nggak ada trigger. Nah, yang terakhirnya, yang pertama, gue tuh ngelihat temen gue ada namanya Eko, dia lagi di bawah gitu, ngomong ngapain aja lo kayak gitu. Jadi posisinya gue dari kamar gue kan di atas nih, lantai 2. Gue di mimpi yang selanjutnya tuh gue turun dari tangga menuju kamar mandi, kan nggak nyambung. Oh, tangannya semua mandi gitu. Gue mau dari tangga ke kamar, kan nggak nyambung. Gue kan tadi kan lagi kuliah gitu. Kenapa gue tiba-tiba ada di kosan, terus turun mau mandi gitu. Terus ngeliat temen gue Eko nyapa, Ki, lu nggak kuliah gitu? Iya, ini bawa mau mandi mau kuliah, gitu kan. Terus gue kaget kan. Nah, pas gue kaget gitu, gue kayak di mimpi tuh gue bukannya gue tadi gini. Nah, Eko tuh ngeliat gue terus ketawa, hahaha gitu. Nah, terus akhirnya gue kebangun. Nah, itu yang bener. Pas gue bangun, gue bangun itu jam 6 pagi. Sekitar jam 6 pagi, ya kan? Tapi gue nggak berani turun. Gue takut nih jangan-jangan mimpi lagi. Gue diam tuh sampai jam 7:30 gue diem nih, ngeliatin aja gitu, nggak berani kemana-mana. Terus akhirnya gue beraniin buat turun tangga. Posisinya gue ngeliat Eko lagi di bawah mau ngeluarin motor. Itu gue masih takut, Win. Masih gue bilang ini beneran apa gimana gitu. Nah, terus ternyata Eko ngomong yang lain sama. Iya. Lu nggak kuliah Ki? Gitu. Langsung ini kayak yang tadi gitu. Ini lu beneran Eko kan? Gue bilang, ya iyalah, siapa lagi, kata dia. Lu kenapa habis mimpi lu gitu? Apa gimana katanya? Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu. Enggak, ya gue mimpi tadi kayak hal yang sama, ada dejavu lu ya, kata dia. Wah, lebih dari jauh ya, Pak. Tuh kayak gitu. Jadi gue udah pernah selama kuliah di sana di Bandung, gue udah pernah ngalamin beberapa hal aneh. Yang pertama, rekaman cewek itu masuk ada. Terus yang kedua, astral projection, tapi kejadiannya di rumah di Medan. Terus yang ketiga, mimpi dalam mimpi. Gitu. Puji Tuhan, kosan gua
Nggak gitu-gitu banget. Kayaknya- Kosan dia emang rada-rada. Iya kan? Karena Rafif kan pernah dengar langsung. Iya. Dia sampai Tapi mati tuh. rame kan kosan. Rame, tapi kalau lagi keluar ya serem. Serem. Raffi pernah denger diketawain. Dia jadi gini posisinya. Ini gue nggak tahu udah pernah cerita belum ya di episode sebelumnya. Jadi Rafif itu kerja kelompok bareng gue AI, AI. ya kan? AI gue ngoding sama dia sampai jam 2 pagi. Lo tahu kan kamar gue kan ya pojokan. lumayan tertata rapi lah. Ada speakernya, ingat kan lo? Nah terus gue lagi ngoding nih. Nah Rafif posisinya di sebelah di ini di apa namanya, jadi pintu kebuka gini nih setengah gitu kan. Nah dia di belakang pintu. Kan lu ingat kan kalau pintu dibuka kamar sebenarnya tempat tidur gua di belakang pintu, iya kan? Nah Rafif tuh duduk di belakang pintu, terus sambil ngoding, sambil ngeliatin gua gitu kan. Gimana, yang mana lagi nih Ki gitu, yang mana lagi. Nah gua tuh pasang inilah gitu lagu lah supaya nggak bosen kan jam 2 gitu kan. Nah kebetulan kamar yang sebelah gua itu kan kosong, nggak ada yang nempatin. Nah kamar yang sebelah dekat tangga itu yang di atas itu ada yang ngisi, cuman namanya siapa ya, Mas Effendi apa siapa ya, gue lupa namanya. Nah dia tuh suka main Dota sampai jam 2, tapi kebetulan malam itu dia nggak main, pintu ketutup. Jadi bisa dibilang yang masih apa ya, masih bangun itu gua sama Rafif gitu. Nah terus tiba-tiba kan depan kosan gue kan kosan cewek, iya kan. Tapi kosan itu sebenarnya nggak bertahan lama Pong. Jadi setiap ada cewek yang masuk itu pasti keluar, gitu. Paling cuma 3 bulan, 6 bulan itu pasti nggak ada yang sampai setahun. Kalaupun mungkin ada sampai setahun itu pun yang paling lama kayaknya. Dan posisi pada saat itu waktu kita ngerjain tugas AI itu, tugas besar AI itu sebenarnya posisi kamar yang depan itu kosan cewek itu kosong. Jadi lagi nggak ada yang nempetin. Nah malam-malam itu yang sadar tuh pertama Rafif. Gue lagi fokus ngoding, gue ngoding ya namanya kita ngoding itu fokus aja gitu. Terus tiba-tiba Rafif ngomong gini, Ki coba deh itu kecilin gitu. Apaan sih gitu? Kecilin kata dia. Terus gue kecilin kan suaranya. Coba deh lo dengar. Apaan, gak ada suara apa-apa. Itu dengar suara, ada suara cewek nyanyi kata dia. Dia bilang cewek nyanyi, padahal cewek itu humming, gitu kan, cuma gitu. Terus gue bilang nggak ada gitu. Gue putar lagi, itu ini perasaan lu aja. Terus dia bilang ya udah mungkin iya kali, kata capek kita gitu. Terus gue putar lagi. Terus dia bilang lagi, Ki coba deh itu suaranya kok makin kenceng gitu kan. Mana gitu. Pas waktu yang kedua gue kecilin, gue denger posisi suara itu. Kalau perkiraan gue yang emang bener-bener tinggal di situ ya, itu kayak dari tangga yang mau ke atas, yang tempat gue jemur biasa kan, lu tahu kan. Nah posisi kayak di situ. Anjir, ini kok ada cewek nih, suara cewek siapa ini gitu kan. Nggak mungkin ada cewek masuk ke kos gue, karena ibu kos gue, bapak kos gue sangat strict banget sama yang namanya lawan jenis masuk ke kosan. Ini siapa nih gitu kan? Apa jangan-jangan yang di sebelah? Nggak mungkin kan, kosnya Chris kan ini cowok juga gitu kan. Kok suaranya dari tangga ya gitu. Diam aja. Ini kita kayaknya lagi dicoba nih, kata Rafif gitu kan. Ya udahlah. Gua demennya sama Rafif begitu deh. Selon sama Rafif. Terus udah ini aja. Yaudah kalau gitu kita fokus ya. Besarin lagi suaranya. Ya udah. Ini aja, hirauin aja, diabaikan aja, gue bilang kan. Gue bilang kalau dihirauin makin jadi. Diabain aja, gue bilang kan. Terus jalan, terus gue berdengar lagi. Berhenti tuh. Nah 10 menit kemudian itu bener-bener tuh gue denger sama Rafif, Ki, please deh, matiin kata Rafif gitu kan. Gue matiin. Itu suara kayak dari balik pintu Pong. Iya, kayak dari situ. Langsung dibanting Rafif tuh pintu. Jeder gitu. Gue nggak mau pulang malam ini kata Rafif. Gue nggak mau pulang malam ini kata. Besok gue baru pulang, dia bilang. Emang kosan dia tuh dia aja ngakuin. Aksesnya susah. Jadi gangnya sempit banget, terpencil banget. Itu Tapi kenapa gitu loh?
agak pegel dari kosan cewek nyebrang mungkin. Nggak ngerti. Orang kan itu. Tapi mungkin karena gini, karena kosan aksesnya susah, jadi sulit dilewatin orang, jarang orang yang lewat. Iya. Malas kan jadi. Malas jadinya. Cuma yang kos disuruh doang yang nanti lewat. deh, gue ada sekelebat apanya ya, video audio. Enggak video di kosnya itu gitu, jalan menuju kosnya ada. Nanti mungkin bisa ditampilin sih. Gitu. Jadi emang apa ya, kalau malam itu jangankan jam 11 ya. Jam 9 aja tuh udah sepi, masuk gang itu udah. Tapi itu zaman kan enggak ada kenal sama cewek yang depan itu yang kos itu. Enggak ada. Kalau ada bisa di ini kan diajak. Dari cerita maksudnya beneran ada enggak? Iya. Harusnya ada sih, harusnya ada sebenarnya. Itu di sana emang lumayan ini sih, lumayan nyeremin. Makanya itu kan lumayan lagi udah nyeremin jatuhnya kalau gitu mah. Gua tuh kalau malam nggak berani naik ke atas tangga buat ngambil pakaian yang udah gua jemur itu. Karena itu gelap. Feelingnya beda. Memang gelap atau gimana? Gelap satu. Terus itu kan nggak ada apa ya? Jadi posisinya di situ tuh yang ada tempat penjemurannya itu di atas itu cuman kosnya gue sama kos sebelahnya yang sama-sama pemilik kosnya sama gitu. Nah, lain daripada itu rumah warga, jadi nggak ada yang tingkatan gitu, jadi cuman langsung atap gitu, atap oren gitu lah. Nah, gue tuh selalu berpikiran negatif ketika gue naik ke atas itu. Gue iya bener, ada yang lagi nongkrong di atap. Nah, itu gue takut dia kayak gitu. Karena dari awal tadi udah di parno instrumen tadi ya. Iya. Nah, bahkan di awal-awal gue ngekos di situ, itu kan gue udah cerita kayaknya di podcast sebelumnya, itu sampai ada ini Vin, suara yang ini kerekam. Nah iya, gue tahu kok. Gue udah pernah cerita ya, udah pernah lihat, udah pernah dengar juga. Kayaknya udah pernah dengar gue. Sampai ada yang kerekam tuh. Suara main gitar kan? Iya. Pas gue nyanyi. Di episode sebelumnya. Ya episode sebelumnya kan ya. Gue dapat cerita tuh. Tuh sumpah itu luar biasa sih. Kejadian di kos. Bahkan habis kita bedah itu 2 kali bang. Bukan lagi yang pertama cerita, habis itu dia nyanyi, habis itu siapa satu lagi? Rizky. Nah Rizky ini bareng, maksudnya itu suara itu bareng sama suara bang Rizky. Nempelnya di suara Nempel. Rizky. Gitu. Makanya numpang dia. Tapi benernya kosan paling serem kosan SMP cok. Gua nggak tahu kenapa itu kosan bisa ada. Itu pokoknya iya sih. Udah kayak lu kayak kosnya Rizal ya? Iya. Kosnya Rizal ya? Kenapa seremnya? Seremnya mungkin bentukannya bukan kosan. Bentukannya bukan kosan. Gue paham sih. Feelnya itu. Gue masih ingat sih, masih kebayang tuh kosnya gimana. Kosan SMP. Tapi katanya lu mau cerita soal ini yang Isanul punya cerita soal itu ya? Tuyul ya apa sih? Oh iya. Lu satu SMA juga SMK. Jadi temen gue. Oh satu SMK? Enggak, sama yang cerita ini. Tapi dia yang lebih ini kayaknya lebih paham. Si Isanul itu dia pernah cerita. Jadi temennya kalau nggak salah satu SMK sama lu juga. Iya, satu SMK. Dia merah tuyul temennya. Merah tuyul kan. Terus diliatin lah si Isanul ini bentuk tuyul itu gimana. Kata si Isanul ini menurut si Isanul, hantu paling serem yang pernah dia lihat itu tuyul. Karena kalau kita ngebayangin tuyul kayak si yang di film itu tuyul dan bayul, iya. Anak kecil botak gitu enggak? Tuyul itu bentuknya enggak kecil, rada gede gitu. Sekian. Iya. Kukunya panjang. Giginya kayak gigi piranha gitu. Kukunya kayak tajam. Matanya gede kayak Gollum gitu loh. Kayak Gollum. Bentuknya begitu. Itu hantu paling serem yang pernah saya lihat. Dia dikasih lihat. Jadi awalnya gimana sih kok dia bisa lihat itu gimana? Pokoknya seinget gua, temennya itu bragging. Nih, gua punya duit banyak nih karena gini-gini nih. Oh. Karena gua melihara tuyul nih. Kasih lihat. Pokoknya dia si temennya itu kayak bawa kayak botol kecil gitu lah. Iya, kata-kata di botol kecil gitu. Nih lu mau lihat Nul. Kalau nggak salah dibuka itu botolnya. Buka. Nama si temennya itu. Nih lu mau lihat Nul nih. Saji bukan. Nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba ada di hadapan Isanul gitu lah si tuyulnya itu. Kalau nggak salah sih seingat gue tuh Isanul bilang gini ya, ngomong gini. Jadi awalnya nggak ada yang percaya dia itu piara tuyul. Terus karena lu punya duit banyak, lu jangan
ngomong piara tuyul gitu, nggak percaya. Terus akhirnya ditunjukin syaratnya adalah lu tutup mata semua, gue nggak salah gitu, tutup mata, nggak boleh ketawa, tutup mata semua. Terus nanti ketika lu mencium bau sesuatu, nggak boleh ngomong itu bau, nggak boleh nutup hidung, nggak boleh nutup hidung gitu. Tapi Isanul bilang ke gua gitu kan, baunya itu kayak bau sapi, kalau nggak salah. Kayak kotoran sapi. Enggak, kayak bau sapi. Oh, ngerti. Gitu, nggak tahu ya, pokoknya nggak salah sih ngomong gitu ya, kayak bau sapi. Terus gitu. kalau udah buka mata, lu nggak boleh ngetawain, nggak boleh ketawa. Siapa yang mau melihat sosok seperti itu ketawa? Gitu. Nah, terus akhirnya tutup mata semua kan, terus dibuka itu mungkin sama yang temennya itu ya. Mata batinnya mungkin dibuka lah. Terus akhirnya Isanul udah nyium bau-bau aneh lah gitu kan, bau-bau aneh, tapi dia tetap diam aja. Terus akhirnya disuruh salam kan? Disuruh salam gitu, disuruh salam. Kita salam gini. Iya, salaman. Tangannya kecil kata Isanul, tangannya kecil tapi dingin banget. Kata Isanul tangannya kecil tapi dingin banget. Terus kayak ada kuku-kukunya gitu. Terus disalam satu-satu, dingin banget tangannya. Nah, terus waktu itu akhirnya dia buka itu ya, boleh buka mata setelah dibilang dibuka mata. Nah, dia lihat sosok itu. Menurut Isanul. Mungkin karena dia lihat langsung mungkin. Iya, jadi. Tuyul. Makanya ya gue sih syukur ya, gue ya jangan sampai kejadian apa ya yang kayak gitu terulang lagi. Gue sebenarnya nggak mau gitu. Siapa sih yang mau digodain kayak gitu? Enggak sih, gue sih nggak mau lah. Ini cuek-cuek aja. Ini cuekin aja. Tapi justru malah dicuekin malah tambah menjadi ya. Berapa kali dicuekin kan? Cerita dari bapaknya apa? Cerita tadi. Iya. Itu paling gila sih yang sampai. Itu luar biasa. Makanya karena menurutku tuh kalau mereka itu dicuekin, mereka justru malah lebih ini kan. Oh dia kenapa aku dicuekin? Tertantang ya. Dari merasa tertantang ya. Jadi pengen mereka tuh lebih aku harus ada nih gitu. Diambil lah keberadaan mereka tuh. Iya. Serba salah, kita takut salah, kita cuekin juga salah gitu. Itu banyak tuh di gang yang kosan gua tuh banyak. Itu. Apalagi dulu kan lo tau kan jalan akses gang gua, itu kan ada pagar kecil dulu langsung bisa ke kampus kan, lewat dari tempat sampah-sampah. Nah itu juga gila tuh di situ, itu luar biasa itu di situ. Tapi gua nggak pernah ketemu gitu kan, yang sering ngomong kayak gitu tuh temen dari jadi sepantaran kosan kosannya Chris, terus sebelahnya ada kosan lagi warna hijau gitu. Nah si anak itu yang pernah ngalamin di daerah itu gitu. Kalau nggak salah tuh dia waktu abis praktikum fisika kalau nggak salah itu kan kadang sampai maghrib sampai maghrib kan. Nah dia ngelewat situ katanya sering digodain gitu. Pokoknya setahu gua hantu mulai aktif tuh maghrib sampai jam 3 bis. Iya. Jam 3. Jadi jam 3 kan? Jam 4 udah mulai orang subuh ya. Orang doa-doa ngaji-ngaji. Iya, ngaji-ngaji. 5 ya subuh. Jadi memang kecuali kalau misalnya tadi contohnya kayak di gunung itu kan emang udah tempat. Iya di jam 3 jam 2 tuh jam 3 sore juga lu bisa ngalamin hal-hal aneh. Itu gunung bukan tempat untuk sarang. Iya makanya ngeri kan kalau di sana tuh. Banyak makanya anak-anak gunung itu ya banyak juga lah yang kayak ngeliat ini kayaknya orangnya bukan dari kita nih gitu. Kok ada di depan tenda siapa nih gitu. Udah jangan diganggu biasa gitu. Udah biarin aja dia duduk di situ. Atau nggak dibuat ketersap gitu. Iya, jadi jangan sampai kadang kayak gitu kayak ngerasa kita tuh ini siapa sih gitu. Kayaknya tadi kita nggak pernah punya member ini gitu. Di gunung gitu kayak misalnya naik gunung gitu. Anak-anak Mapala gitu kan. Sering kayak gitu sih. Jadi kalau anak-anak gunung tuh biasanya udah paham. Mungkin next time kita naik gunung. Bisa aja sih. Kalau gue waktu SMA nggak tahu kenapa, kalau gue kan sekolahnya jauh dari rumah, jadi gue berangkat jam 5 pagi, nyampe sekolah tuh kalau di Jakarta sekolah masuk 5:30 SMA. Iya. Jam 6 kurang lah, jam setengah 6 lebih dikit. Nah tuh gue
kalau kelas itu di lantai 3, kalau nggak di lantai 2. Pasti waktu gua ngelewatin toilet, jadi sekolah gua gini, terus ini ada toilet, terus ada tangga gitu loh. Tangganya kayaknya sebelum toilet, tangga gini kan. Pas gua mau naik tangga, pasti di dalam toilet ada yang dobrak pintu. Ada yang banding itu. Pasti ya. Siang-siang juga ada juga gitu. Nggak tahu kenapa tuh gua di sekolahan dulu ke SMA. Tapi makanya gua selama SMA nggak berani. Respon apa gimana bisa begitu begitu? Kabur lah pasti. Kurang ajar gitu. Sekolah, kampus, rumah sakit itu udah banyak dah. Nah, menurutku sekolah kan pelajaran itu di perpus ya. Perpus kan jarang dikunjungi orang. Iya kan, perpus buku semua lagi, apalagi di bagian gudang-gudang itu. Iya. Ah, ini aku lupa cerita nih. Dia waktu itu zaman SMP ya, lupa banget cerita. Ini lucu. Zaman SMP jadi dulu wali kelas kami kan guru olahraga. Jadi dulu ada trik untuk supaya kita dulu nggak ikut upacara. Jadi triknya itu dari rumah pakai baju olahraga. Iya kan? Baju olahraga. Jadi momennya waktu itu teman-teman udah kompakan lah gitu. Udah janjian, tapi aku nggak kasih tahu. Nah, semua pakai baju olahraga. Jadi waktu aku datang kan, wah kampret kan ya? Udah nyetel olahraga. Loh, memang aku nggak tahu kata temen itu. Nggak tahu lah gitu. Dah apa? Aku pacaran aja lah, oke kelas gitu kan. Pacaran. Nggak tahu kenapa udah keluar pacaran. Pas aku jalan ke belakang kan, kelasku di belakang. Mereka keluar dari kelas. Aku tunggu gitu. Aku sampai, kenapa kalian? Jadi sekolahku itu kan lorong panjang itu, jadi sekolah ini depan tuh lapangan. Jadi udah kelas panjang, lapangan. Ini kayak ada ruang guru gitu. Ini kelas. Lapangan 1, lapangan 2. Bentuknya U. Enggak kayak panjang itu bang, kayak B. Oh kayak B. Kayak B gini. Nah, ini ada yang B itu yang SPG di lapangan. Oh. Yang lorong jadi kelas gitu. Jadi di samping kelas yang D ini, sampingnya itu ada space lagi itu ini apa namanya tuh, ruangan kayak praktek fisika gitu. Lab gitu kan. Lab itu nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka. Jadi momennya itu kelas yang pertama itu renovasi, kelas 7 itu renovasi, ini SMP kelas 7 kami dipindahin ke kelas 8. Yang anak 8 sementara dipindahin ke masjid, karena masjid kami kan. Jadi momen itu kami lagi di situ, aku datang, mereka lagi keluar. Ya, nggak keluar kelas gitu, karena kelas kami sampingnya lab. Aku samperin lah kan, kalian kenapa? Gue bilang gitu kan, ada yang gedor pintu lab katanya gitu. Hah? Gue bilang, serius? Gue bilang, iya, itu dari pengakuan teman-teman. Baru kalau gue cerita ini yang tadi cerita soal itu tadi, dia bilang, kenapa? Gue bilang gitu. Dia presiden lebih parah. Gembok lab, kan gembok kan dari gembok di luar tuh. Ditarik gini loh. Buset. Gue ini. Jadi dia gini, dia kan lagi main HP kan, sebelahnya jendela gitu, langsung anak lab kan. Ini aku. Dia ngeliat lab itu kan, lagi main HP, tiba-tiba ngeliat lab. Dari labnya itu kan kayak digembok gini, digembok kayak di gini nih, digembok nih. Dari luar tuh kayak ada yang dorong. Itu satu kelas menyaksikan semuanya. Jadi bukan ilusi aja, satu kelas ini semua. Itulah makanya upacara bendera. Bagus sih. Iya, hantunya tuh mungkin ini udah ada jadwalnya. Udah jadwalnya. Ini kalian ngapain di sini kan? Siapa suruh lihat udah jadwal gua harus dobrak. Laporlah ke ini kan, ke wali kelas kan. Wali kelas juga bilang, itulah gunanya upacara bendera. Jangan kalian upacara minggu berikutnya upacara semua. Enggak ada yang berani lagi. Langsung tobat. Aduh, alhamdulillah, aku nggak ada ngeliat gitu. Tapi emang serem bang. Serem emang, maksudnya di belakang itu nggak pernah dipakai sama sekali. Tapi akhirnya dibuka kan itu, waduh bau debunya itu. Yang paling gokil itu apa coba? Jadi kayak di atas pintunya biasanya kayak ada setelah gitu kan. Itu kampretnya guru itu diletakin gitu gini apa namanya kayak di biologi itu kayak ada apa saluran gitu, ada hatinya gitu kan. Jadi kami tuh sampai terngiang, jangan-jangan
yang penunggunya kan itu kan maksudnya kayak patung gitu kan. Yang masuk gitu. Iya, makanya tuh. Jadi sebenarnya kejadian itu labnya udah bisa dibuka. Mungkin wali dasarnya lapor lah mungkin ke gini kan. Kayak gitulah. Itu berarti baru cerita itu baru ingat. Kalau gue pernah ngalamin ini kejadian gue sendiri ya. Gue pernah ngalamin jadi ini Komplek TV. Komplek TV di Medan gitu. Posisinya Komplek TV. Jadi namanya Komplek TV. Nah, gue tuh naik motor. Terus posisinya jadi gini, gue naik motor terus ada kan ini dua arah ya, dua arah. Nah awalnya itu gue sebenarnya nggak ada tujuan kemana-mana sebenarnya, cuman kayak nyari angin sore aja, gitu ya, nyari angin sore itu sekitar jam 5:30, gitu kan. Nah terus gue bawa motor gitu ya, gue jalan-jalan gitu kan, beli es tebu gitu-gitu, nggak ada semua fine aja lah gitu, nggak ada faedahnya mah. Beda lah gitu bro. Kayak sore pada umumnya lah. Iya sore pada umumnya. Ya udah beli es tebu, lihat orang main bola gitu ya. Oh. Gitu kan. Nah terus kejadian ini pas gue mau balik ke rumah. Nah, setelah gue tadi jalan-jalan, gue mau balik ke rumah. Dari arah yang berlawanan, gue ngelihat satu keluarga itu bonceng 4. Satu motor. Nggak pakai helm. 4-4-nya. Berarti perkiraan gua ini orang rumahnya dekat di sini. Oh ya lo. Karena nggak pakai helm. Gitu. Ya kan? Nah, jadi posisinya ini dia punya anak kecil di depan, terus bapaknya yang ngendarai motor, terus punya anaknya lagi, baru istrinya, emaknya. Nah, terus itu lewat di depan gua. Set gitu. Oh, kayak berlalu gini. Gitu. Nah, pada saat gue ngelihat itu si anak yang dibawa tadi paling depan itu say hi mungkin ya ke gue namanya. Pokoknya ngelihat gini terus dia gitu. Oh, karena anak kecil biasa kan. Biasa. Gitu. Nah, terus gue pergi dong. Nah, di satu sisi yang sama gitu ya, pasti di tempat yang tadi di sisi yang tadi. Nah gue tetap di track yang itu. Nah sampai di daerah ujung itu gue ketemu lagi sama yang tadi. Nah gue nggak tahu apakah posisinya dia muter lagi, apa posisinya gue yang salah jalan terus gue muter lagi, ya gue nggak tahu. Pokoknya gue ketemu aja di persimpangan sama orang sama bannya bocor. Oh gitu. Bannya bocor tengah jalan gitu kan. Terus dia jalan nih, set jalan. Oh dorong kan berarti turun semua nih. Tapi yang gue lihat itu 3 orang. Gitu loh, 3 orang kan harusnya 4 orang dong. Iya. Gitu. Nah terus gue tanya, Pak, tadi anak yang depan? Enggak, tadi kan tuh, Pak, ini bannya bocor. Iya. Rumahnya di mana, Pak? Nggak jauh kok dari sini, Bang, katanya kan. Oh, di sana ada kok tambal ban. Oh iya, ya udah, makasih, ini juga lagi mau ke sana, katanya kan. Terus gue nanya gitu kan, loh, Pak, anak kecil tadi anak Bapak yang balita mana? Balita, kata dia gitu kan. Iya, balita yang Bapak bonceng di depan. Nggak ada, Mas, kita cuma bertiga, kata dia. Nggak ada, Bang, kita cuma bertiga, kata dia. Tadi tuh cuma bertiga, orang anak saya cuma 1, kata dia. Yang cewek, kata dia. Iya, yang cewek, gue lihat anak yang cewek. Loh, Bapak nggak punya yang balita? Nggak ada, kata dia. Oh iya, Pak, gitu. Gue langsung iyain aja. Oh iya udah, Pak, nggak apa-apa gitu. Kenapa, Mas? Kenapa, Bang, gitu kan? Kalau di Medan kan ngomongnya Bang. Kenapa, Bang? Nggak apa-apa gitu. Ya udah, Pak, hati-hati, Pak, di jalan gitu. Nah itu berarti yang gua lihat tadi yang lagi ngelambain tangan. Siapa? Gitu. Bocah usia 4 tahun 5 tahun, Pung. Gitu gua. Ya gua nggak tahu gitu. Laki-laki atau gimana? Laki-laki. Oh.
Mungkin bisa jadi dia sempat keguguran atau gimana? Mungkin bisa jadi. Mungkin. Bisa jadi. Itu gue termasuk yang sensitif sih. Tapi lebih sensitif lagi adik gue kalau ngeliat gitu-gituan. Nah, dan gue nggak pernah ngarepin itu muncul aja gitu, dia selalu muncul. Itu kejadian gue sendiri. Maksudnya gue ngalamin sendiri itu kejadian yang tadi ya, yang di motor tadi. Jadi gue anggap oh ya udah. Jadi itu beneran dia gini loh ke gue. Bocahnya gini. Ya maksudnya momen kayak gitu tuh gila gitu. Kita tuh kalau ketemu sister atau doppelganger atau kayak gitu tuh kita tuh nggak merasa hal yang aneh gitu sih. Aneh itu kalau udah ketahuan di ujung, loh ini siapa sih kayak gitu? Udah gitu. Siapa gitu? Iya. Kayak kita mau sholat, kayak kita di temen sholat depan mama yang sholat depan mama lagi nggak ada. Kenapa kan? Dilihatin gitu lama. Siap sholat. Ya, karena kita nganggap itu normal. Iya, karena itu kan. Jadi nggak perlu kita liatin gitu, karena kita nganggap itu normal. Dan itu kejadian kayak gitu kan banyak nih yang ngalamin. Gue pernah ngalamin, terus banyak orang pernah ngalamin kayak gitu kan. Lu pernah ngalamin. Itu pasti dalam keadaan lu berpikir tidak negatif. Iya, rasional kan, pikir lurus gitu. Pada saat berpikir positif. Nah, kalau lu berpikir negatif itu nggak akan muncul. Karena lu udah wanti-wanti. Iya. Nah, ketika lu berpikir positif, dia itu dia muncul kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Saya pengen gitu kan. Ini nggak benar, dilihatin aja. Soal gitu. Harus selesai. Kalau nggak selesai, awas aja dari mana. Tapi nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya gitu sih. Ada lagi yang lo mau ceritain? Enggak ada. Ada aku paling terakhir. Ini dialami sama kakakku ini bukan di ini baru ya, maksudnya bukan di mana. Jadi itu kejadian di rumah pancing, bukan rumah nenek. Ini ada rumah dulu tuh ditempatin mas saudara, kakek nenek gitulah, saudara. Nah, kakek nenek itu dari itu meninggal, jadi kosong rumahnya, kosong lama. Akhirnya ditempatin sama bude, kalau orang Jawa manggil bude kan. Budeku sama suaminya. Budeku ini punya 2 anak. Punya 2 anak, sama satu ada anaknya dari budeku lagi tinggal di situ, kuliah di situ. Yang ngalamin ini kakakku itu, yang dari budeku yang lain tinggal di situ. Jadi momen ini rumahnya itu rumah tua, gede, dan kayak bukan pak dia sih, kayak kakek dari kakek nenekku ini tuh, kakeknya itu lu nyimpen keranda, ada keranda di sumur gitu. Jadi kalau ke belakang itu, kalau anak kecil tuh pasti takut, karena begitu masuk, karena kita masuk ke, lu kan kamar mandi lama gitu ya, sumur ada 2, satu di kiri, satu di kanan. Kerandanya itu di sumur kanan, yang sumur tua. Jadi sumur itu tempat terbuka gitu. Jadi kalau mandi tuh ada tempat terbuka. Jadi waktu keluar dari sumurnya, dari pintunya itu sebelah kirinya keranda. Keranda itu bukan keranda yang, maksudnya bukan yang terbuka gitu, maksudnya bukan yang tertutup gitu loh. Jika terbuka gitu, jadi memang kelihatan gitu dalamnya gitu kan. Jadi momennya mereka udah nggak ada, udah meninggal semua, kerandanya udah diambil sama STM. Kalau di sini sebetulnya bukan STM di Jakarta ya. Ya kayak pengurus itu, kayak pengurus masjid yang ngurusin, kalau orang meninggal tuh dia ngurusin gitu. Jadi kalau di Medan tuh ada kayak organisasinya lah gitu. Iya, Karang Taruna lah yang ngurusinnya. Namanya Serikat Taruna, itu di dalam mereka. Jadi kakakku itu, ini momennya dari cerita dia itu dini hari dia posisi di kamar depan, kamarnya 2, kamar depan 1 nyambung ke kamar 2, jadi nyambung gini. Dia keluar, kan tadi kan aku cerita kamar, kan tadi dia keluar dari kamar 1 tadi kan, ada ruang tamu dong, ruang tamu. Jadi sopanya itu kan karena ruang tamunya luas, sopanya ada dibagi dua ruangan, yang nggak dibataskan. Jadi sofa 1, 2, 3. Waktu di jalan ini bisa sofa gitu kan. Di depan sofanya itu ada lagi sofa 1, 2. Jadi ada banyak sofanya. Kapannya itu kalau keluar itu pasti nggak bakal kelihatan yang ada bangku yang sendiri. Kayak view ini lah, yang dulu sini. Dia pasti ngeliat dari sini. Karena dekatnya di tembok. Itu sebelah sini. Jadi keluar langsung mau ke kamar mandi. Ya karena dia kayak tadi, dari awal kita bilang tadi berpikir rasional. Aku mau buang air kecil nih, buang air kecil kan dini hari kan, bangun ya kayak orang ngantuk lah, buang air kecil belakang nggak apa-apa, normal katanya normal. Sampai akhirnya dia balik belum dari kamar mandi kembali,
karena masih ngantuk kan, pikirannya belum fokus, dia dari toilet pasti ngewati supaya tadi kan, banyak tadi, dia ngewati masuk kamar gitu, besoknya dia baru sadar. Apa yang dia sadar? Waktu di sofa itu dia melihat adiknya yang satu lagi duduk di situ. Jadi dia kesenggak gitu kan, adikku ini yang udah almarhum, ya kan, anak rumah lah gitu, duduk. Tapi dia karena dia ngantuk dia ignore aja gitu. Wah, tidur. Dia nggak sadar kalau dia juga tidur sama adikku juga, 2 orang. Jadi ini bangku itu siapa? Yang diserupain dia tadi, dia perempuan bang, udah panjang. Rupanya kayak rupa adik gue yang udah meninggal ini. Ya itu kayak gitu tuh, dia posisinya muncul pada saat lu berpikir positif. Dan jauh sebelum timeline itu kakakku lah sebentar gitu, itu pernah waktu di zaman pacaran lah gitu, zaman Android lah udah lama itu teleponan sama cowoknya. Sampai rumahnya itu ada pohon kelapa, kelapa 2 gitu. Dia lagi teleponan, entah nggak tahu kenapa teleponan gitu sama cowoknya sampai malam lah, biasa lah karena anak muda sampai malam. Jam 3, bude gue ini udah bilang jangan tidur malam-malam, perempuan lagi kan, jangan tidur malam-malam, ya bude gitu. Nggak dengerin, bude gue tidur semua. Mungkin media tahun 2007 itu masih sepi lah kan, belum ada kayak sekarang kayak motor-motor norak-norak itu belum ada. Dan rumahnya itu juga di dalam gang, jadi ditelepon nama cowoknya, sampai di satu titik itu dia dengar suara cewek ketawa. Di mana? Di samping tadi, ini kan telepon nih, sofa tadi bang, yang panjang tadi kan, samping itu ada jendela. Kayak gini lah ya, kayak gini ya. Nah, gini lagi 3 gini. Ya, tapi gini lagi telepon kita. Di sampingnya ada pohon kelapa. Ya, dan jadi kalau misalnya malam itu pohon kelapa itu agak tersinar lah sama lampu samping. Dia teleponan sama cowoknya kan. Dapat teleponan itu sampai deh tahu titik itu dengar semua cewek ketawa. Di sebelah. Gitu kan. Ini terus dia kata-kata dia pengakuan dia sih teleponnya matikan. Dia ngintip buka gorden lagi. Gini kan. Bener banget. Di atas ada. Di atasnya ada. Di atas burung kelapanya itu dia. Lari. Oh iya. Lari. Seminggu dia demam.